Oke, ada pertanyaan ya. Belajar bahasa Turki mudah nggak, Kak? Jadi kalau misalkan bahasa Turki itu jujur, menurut aku itu susah. Jujur, bukan nakut-nakutin. Tapi kan setiap orang kan punya pendapat masing-masing. Dan menurut aku itu susah karena ya sampai sekarang masih tetap belajar gitu. Sebetulnya dibilang mudah juga enggak, dibilang susah juga enggak gitu ya, tergantung orangnya. Jadi untuk bahasa Turki kan sama aja dengan pelajaran bahasa lainnya, yang penting dipraktekkan. Kalau misalkan kita nggak mempraktekkan bahasa Turki itu bakal sangat sulit seperti itu. Halo Kak, mau tanya dong. Oke, silakan. Kak, tadi kan Kakak bilang belajar bahasa Turki kan Hmm. susah. Saya juga pernah lihat sih kayak YouTube-nya orang yang nikah sama orang Turki gitu kan. Dia memang juga Hmm. bilang sih susah. Itu Kak, kalau misalkan kita, kayak saya lagi nih kan, saya banyak teman Turki. Cuman kan kita kan ngomongnya pakai Turki, Inggris, Turki, Inggris. Cuman Hmm. kita cuman kayak sebatas chatting aja. Karena pun sebenarnya mereka kan bahasa Inggrisnya kan agak kurang juga kan Kak. Jadi Iya. kalau untuk diri saya sendiri itu gimana Kak? Maksudnya saya sih pengen improve Turki saya, cuman kan wadahnya saya belum pernah belajar dari dasar sih gitu. Sementara kan ya tahu lah Kak, apalagi kan di Indonesia kan nggak banyak gitu les yang untuk Turki sendiri gitu. Itu kira-kira saya butuh berapa lama waktunya, terus wadah saya untuk belajar gitu supaya lebih intensif itu gimana Kak kira-kira? Sebetulnya untuk Kak Ici Siska sendiri itu udah punya teman orang Turki itu udah nilai plus gitu. Hmm? Sudah nilai plus. Jadi usahakan apa ya? Jangan menggunakan bahasa Inggris kalau misalkan mau belajar bahasa Turki. Hmm? Seperti itu. Seperti di sini ya. Eh, Jujur aja aku Tomer di sini tuh. Tomer itu dia menggunakan full bahasa Turki, nggak ada pakai bahasa lainnya. Jadi si guru menjelaskan ke kita aja itu menggunakan bahasa Turki. Jadi emang di yang namanya bahasa ini emang dibuat supaya kita terbiasa mendengar si guru menjelaskan bahasa Turki menggunakan bahasa Turki itu supaya kita terbiasa dulu. Oh, dia ngomong apa nih, ngomong apa gitu kan. Seperti itu. Nah, eh, kalau misalnya Kak Eci udah punya teman orang Turki itu udah itu satu nilai plus gitu. Ya usahakan eh, catatannya menggunakan bahasa Turki gitu kalau misalkan mau improve bahasa Turkinya. Kecuali emang kalau dia mau improve bahasa Inggrisnya, ya berarti chatnya pakai bahasa Inggris dong gitu. Soalnya kan Kak, kita kayak apa namanya kayak gantian gitu. Dia mau improve Hmm. bahasa Inggrisnya, terus saya kan mau improve Turki saya. Hmm. Jadi kadang-kadang saya nanyanya Turki, dia jawabnya Inggris gitu-gitu sih. Soalnya itu kayak kan saya ada kayak sekitar lima kawan kan. Itu kan Hmm. dapat dari Hello Talk kemarin itu. Jadi Ah, iya, hello rata-rata talk. sih mereka males gitu loh Kak. Maksudnya males jawabnya pakai bahasa Turki. Jadi saya nanti nanya bahasa Turki, dia jawabnya Inggris gitu. Untuk apa gitu Inggris kan? Gitu sih kayaknya gimana gitu mereka. Kalau misalkan dari aplikasi kayak Hello Talks gitu kan, itu kan emang tempat untuk belajar bahasa. Mereka kenapa Mm-mm. males menggunakan bahasa Turki? Mungkin karena mereka ingin improve bahasa Inggris. Tujuan mereka di situ kan ingin improve bahasa Inggris mungkin, gitu kan. Mm-mm. Nah, eh, ya sih paling penting sih itu sih praktek. Tapi dibanding apa namanya? Di selain praktek ada juga kayak misalkan apa ya? Grammarnya gitu. Itu juga penting juga sih sebetulnya. Jadi ada orang yang dia itu bisa ngomong bahasa Turki lancar, ngomong bahasa Turki sama apa? Tapi dia kalau ngomong langsung sama bahasa Turki sama orang Turki kan kadang-kadang nggak pakai grammar gitu ya. Maksudnya eh,
Yang penting si orang Turki ini bisa nyambung gitu apa yang dia maksud gitu, walaupun kadang-kadang salah seperti itu. Itu sudah lumayan bagus. Nah tapi kalau misalkan seperti itu terus, itu nanti nggak akan improve. Maka kalau udah sering ngomong sama orang Turki, improve dengan belajar grammarnya juga gitu. Kalau emang mau improve. Gitu. Oke Kak, makasih ya Kak ya. Iya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Kakak jurusan apa Kak di sana? Aku sendiri sih jurusan di sini adalah manajemen information system. Seperti itu. Boleh bahas itu nggak Kak, beasiswa yang YTB itu Kak? Oke, untuk disclaimer dulu ya. Sebetulnya gua itu bukan anak beasiswa, bukan award di YTB atau TDV dan lain sebagainya. Tapi gua mandiri ke sini. Tapi ya namanya di sini sharing session, insya Allah aku bakal share apa yang aku ketahuin aja gitu. Oke. Untuk YTB sendiri, untuk beasiswa di Turki sendiri itu kan yang paling terkenal itu ada YTB sama TDV. Ya, yang paling terkenal itu ada YTB sama TDV. Apa bedanya YTB sama TDV? Kalau YTB itu jurusannya itu semuanya, maksudnya semuanya itu pelajaran-pelajaran umum juga ada, karena YTB itu dari pemerintah Turki langsung. Sedangkan TDV itu Turkish Diyanet, ya, dari Turkish Diyanet. Ya. Nah, Turkish Diyanet ini apa? Dari Menteri Keagamaan. Nah, jadi jurusan-jurusan yang dikasih sama TDV ini wajib itu adalah jurusan yang berkaitan dengan keagamaan. Dalam konteks di sini adalah agama Islam gitu. Jadi itu yang paling menonjol ya perbedaannya. Kalau YTB itu umum, tapi ada juga kok di YTB itu jurusan ilahiyat ada. Kalau misalkan mau ngambil. Tapi kalau TDV itu jurusan umumnya nggak ada, hanya jurusan keagamaan. Terus cara daftarnya itu mirip-mirip gitu. Prosesnya itu ya pengumpulan berkas, buat akun, terus pengumpulan berkas dan lain sebagainya. Ya, berkas-berkas semua diisi, sertifikat juga diisi semua. Terus baru nanti ada, kalau misalkan seleksi berkas keterima, masuk ke tes wawancara seperti itu. Dan wawancaranya itu biasanya menggunakan bahasa Inggris gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah bisa bahasa Turki, itu menjadi salah satu nilai plus. Seperti itu. Tidak bisa bahasa Turki juga nggak masalah sih sebetulnya, karena wawancaranya itu kebanyakan pakai bahasa Inggris gitu. Ada yang mau ditanyakan? Maksudnya apa ya? Kalau itu sih umumnya ya. Untuk yang khususnya itu ada yang mau ditanyakan nggak? Maksudnya lebih dalam lagi. Orang-orang Turki di sana gimana, Kak? Untuk orang-orang Turki di sini tuh, ya kita beda kultur sih ya. Maksudnya jangankan kita orang Indonesia dengan orang Indonesia, yang mana beda suku aja itu kan beda kultur ya. Apalagi ini sudah beda negara. Ya, kita pasti beda kultur. Dan kebanyakan orang Turki di sini adalah mereka itu seperti apa ya, agak keras gitu wataknya. Terus lebih suka kayak berdebat gitu. Hal kecil, hal sepele sering banget didebatin sama mereka. Kalau orang Indonesia kan biasanya kayak lebih sering ngalah gitu ya. Kalau orang Turki itu enggak. Mereka tuh enggak, biasanya banyak yang satu sama lain enggak mau kalah tentang hal apapun itu. Baik cewek, baik cowok.
pernah ditentang keluarga nggak buat apply kuliah di Turki? Jujur, ini ya pengalaman pribadi. Aku ke Turki ini malah disupport banget sama bapakku. Malah disupport banget sama bapakku. Karena dulu tuh sebenarnya awal-awal kesini tuh itu adalah support dari bapak gitu. Karena dulu ketika aku bilang sama bapakku, kuliah mah di mana aja dah gitu. Yang penting jurusannya itu sesuai dengan jurusan gua gitu kan. Nah, ya, alhamdulillah ketika aku apply ke sini ya keterima, ya udah langsung orang tua semangat dan dipersiapin semuanya, mulai dari visa dan lain sebagainya datang ke sini. Biaya hidupnya gimana Kak di sana? Untuk biaya hidup sendiri itu sebetulnya tergantung orangnya, ya tergantung orangnya sama tergantung lingkungan. Maksudnya gimana? Ada yang bilang hidup di Istanbul itu sekitar 4 juta sampai 5 juta. Banyak yang bilang seperti itu. Kak, gue kan sering merhatiin juga tuh ada orang-orang lain yang di luar kota Istanbul bilang hidup di Istanbul itu sekitar 4 sampai 5 juta. Padahal yang aku alamin sendiri 3 juta juga itu sudah cukup. Karena aku lingkungannya, maksudnya di sini satu rumah itu bersepuluh. Jadi untuk rumahnya itu cukup murah gitu. Jadi emang tergantung pertama orangnya, dia hemat atau boros, kedua lingkungannya gitu. Teman-temannya gitu. Jadi kalau misalkan temannya banyak dan sama-sama gotong royong untuk biaya rumah, itu kan jadi semakin murah. Gitu. Kita mau nanya, Iya, silakan. sekolah Turki yang bagus gitu ya, terus membuka beasiswa khususnya untuk Indonesia itu di mana ya, sama sekolahnya seperti apa gitu, bisa diceritain nggak? Ini sekolah kayak SMA gitu apa kuliah nih? Maksudnya kuliah. Kuliah. Jujur ya, kita orang-orang yang ke sini itu sebetulnya banyak pilihan, banyak banget pilihan kampus ya, baik di Istanbul, di Sakarya, di Izmir, di Konya misalkan, atau di Ankara dan lain sebagainya, itu banyak banget pilihannya. Itu kembali lagi kalau menurut gua ya, bukan masalah kampusnya, tapi nggak tahu. Kalau menurut gua bukan masalah kampusnya, tapi gua itu lebih ke jurusannya. Nanti kedepannya kalian mau jadi apa? Apa yang kalian senangin itu apa gitu kan? Daripada kalau kalian kampusnya bagus tapi nggak sesuai jurusan kalian, nggak sesuai passion kalian, itu biasanya bakal terhambat. Makanya banyak yang bertanya sama gua dan selalu gua bilang, kalau kalian mau ambil kuliah di Turki, tentuin dulu jurusan apa yang mau kalian tentukan. Ya, tentukan itu jurusannya mau apa. Udah itu, baru kalian cari kampusnya yang ada jurusan kalian. Misalkan kalian pingin jurusan ilahiyat, ya, atau jurusan muhandis atau jurusan apapun itu. Ya, atau teknik informatika gitu atau lain sebagainya. Nah, kalian cari kampus yang ada jurusan itu. Misalkan, oh ternyata di Istanbul Unif ada nih jurusan gua. Nah, kalian cari di website Istanbul Unif, cara pendaftarannya gimana? Kak, itu pakai bahasa ini apa? Turki websitenya. Ya, jangan khawatir. Sekarang udah canggih. Bisa kalian terjemahkan ke bahasa Indonesia ya menggunakan Google gitu. Seluruh website itu bisa kalian terjemahkan ke bahasa Indonesia menggunakan Google. Ya walaupun kadang-kadang nggak 100% pas gitu terjemahannya, tapi masih bisa dipahamin kalau kalian nggak bisa bahasa Turki.
Ya. Nah, terus setelah kalian dapat informasi tentang kampus, nah baru kalian apply itu ke kampus itu. Kalau kalian mau mandiri, apply ke kampus itu. Seperti itu sih. Kayak misalkan, Kalau untuk silakan. dulu. Silakan, nggak apa-apa. Kalau misalkan untuk sekolah kayak SMA, apakah di Turki ada beasiswa untuk orang luar negeri, khususnya Indonesia nggak, Kak? Ada sebetulnya. Namanya Imam Khatib. Ya. Itu ada Imam Khatib itu sama hampir mirip sama yang namanya YTB. Cuma kalau YTB itu kan untuk universitas. Ya, untuk universitas S1, S2 sama S3. Tapi kalau Imam Khatib itu untuk bukan lise. Imam Khatib namanya ya. Maksudnya Imam Khatib ini setingkat dengan SMA. Gitu. Nah, kalau cara apply-nya gimana, Kak? Cara apply-nya juga sama dengan cara apply YTB gitu. Ya. Tapi pada section Imam Khatib gitu. Ya, karena yang ngadain juga emang dari pemerintah Turki langsung gitu. Sama gitu yang ngadainnya. Nah, terus untuk masalah tempatnya itu kan disuruh milih ya biasanya. Kalau misalkan kalian daftar apply YTB itu bakal disuruh milih atau ya bakal disuruh milih jurusan sama kampusnya yang di mana. Nah, itu yang penting. Jangan sampai salah pilih. Seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Kak, biaya mandiri kuliah di sana mahal nggak sih, Kak? Untuk mandiri ya bisa disebut mahal ya. Kenapa? Sebetulnya ada yang murah, ada yang mahal, tergantung kalian jurusan sama kampusnya. Lagi-lagi karena setiap kampus itu bakal harganya beda-beda, setiap jurusan juga bakal beda-beda gitu. Kayak contohnya misalkan di IU, terus di YTU, di itu kan udah beda universitas ya. Walaupun sama-sama masih di Istanbul, itu harganya tuh beda-beda gitu. Dan setiap jurusan juga kadang-kadang beda-beda. Jadi nggak bisa kita pukul rata mahal atau enggak. Dan biasanya kalau misalkan kalian kesini ke kampus swasta itu udah pasti mahal. Kampus swasta. Nah, tapi kampus negeri itu ada yang murah, ada yang menengah, sama ada juga yang mahal, walaupun negeri. Tapi kebanyakan kampus negeri itu beberapa murah dan biasanya lebih murah daripada dari kampus di Indonesia kalau negeri. Tapi untuk masuknya itu ya butuh perjuangan. Seperti masuk IU, YTU atau itu dia menggunakan YOS gitu. Jadi kalian harus belajar YOS. Kak, YOS itu apa? YOS itu adalah Yabancı Öğrenci Sınavı ya, yang artinya ujian untuk pelajar asing gitu. Nah, jadi kalau misalkan pelajar asing ingin masuk ke suatu kampus, nah itu biasanya kampus itu ada beberapa kampus yang menggunakan YOS gitu. Jadi ujiannya itu apa aja Kak yang ditanya? Pertama matematika, kedua logika, ketiga itu geometri. Ya. Seperti itu. Tapi biasanya geometri itu cuma kayak 5 nomor apa berapa nomor gitu. Nggak terlalu banyak. Yang paling banyak itu matematika sama logikanya. Sama seperti kayak di Indonesia lah. Ada yang namanya SBMPTN seperti itu. Kalau mau masuk universitas. Ada lagi masa studinya sama kayak di Indo nggak, Kak? Masa studinya itu tergantung jurusan juga ya. Kan ada orang yang ambil lisan, ada yang ambil on lisan, ada ya. Kak, apa bedanya lisan sama on lisan? Lisan itu seperti S1, sedangkan on lisan itu dia cuma 2 tahun biasanya.
itu kayak sebanding dengan D3 gitu, apa D2 gitu. Gitu. Ya. Kak, universitas yang nyediain jurusan teknik fisika di mana aja ya, Kak? Untuk teknik fisika, ya aku nggak terlalu hafal ya kalau misalkan apa nama kampus sama jurusannya itu aku nggak terlalu hafal. Tapi kalian bisa cari ya langsung, misalkan kalau teknik itu aku saranin sih YTU, kalau nggak itu terus METU itu ya kampus-kampus teknik yang bagus gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa masuk sana juga, coba cari yang standarnya setara dengan kalian gitu. Gitu. Ya banyak banget kampus di Turki itu, banyak banget. Di Istanbul aja ada puluhan. Terus belum yang di luar Istanbul gitu. Apa lagi nggak bisa? Belajarnya dari gimana? Ya. Lagi kompetisi metode belajarnya dari atau gimana? Untuk sekarang sebetulnya pernah aku buatin video di YouTube. Jujur aku ada YouTube sih sebetulnya. YouTube-nya Iqbal Lutfi. Nah, di situ pernah aku buatin juga video tentang perkuliahan saat ini aku. Jadi di Turki ini kebanyakan itu menggunakan sistem hibrid. Hibrid itu apa? Hibrid itu jadi ada yang online sama ada yang offline. Itu langsung dalam satu waktu. Biasanya itu kayak apa ya? Jadi satu pelajaran, tapi yang mau masuk offline boleh offline dengan syarat ya. Boleh masuk offline dengan syarat. Nah, terus ada juga yang online, silahkan gitu. Tapi waktunya masih waktunya dan pelajarannya tetap sama gitu. Jadi misalkan ini kita offline, ini kita online. Nah, ketika online ini itu si guru juga itu ada di kelas sama beberapa orang yang masuk kelas gitu. Jadi online di kelas sama beberapa orang yang masuk kelas gitu. Jadi emang hibrid. Tapi hibrid ini nggak semua kampus menerapkan, dan biasanya kampus juga nggak semua pelajaran diterapkan untuk sistem hibrid ini. Kebanyakannya itu sekarang menggunakan online untuk sekarang, karena kan sekarang masa pandemi. Kak, maaf, untuk visanya itu di awal atau setelah keterima ya? Aku sarankan setelah keterima. Ya, kenapa? Biasanya kalau kita mau apply visa pelajar, itu mereka meminta LOA dari kampus. Kecuali kalau misalkan kalian mau ke sini mau nekat pakai e-visa ya silahkan, tapi nggak worth it menurut aku. Usahakan kalian kalau misalkan udah keterima di kampus, usahakan pakai visanya adalah visa pelajar, jangan menggunakan e-visa. Karena sudah banyak kejadian yang menggunakan e-visa terus di sini luntang-lantung karena kesulitan mengurus berkasnya gitu ke depannya. Kak, untuk pelajar yang di Indonesia itu bisa part time nggak sih Kak di sana? Ada kayak diizinin gitu nggak sih Kak? Bisa. Bahkan banyak banget kok dari mahasiswa Indonesia di sini itu yang part time, banyak banget. Ya. Itu banyak banget yang part time itu. Mungkin kayak misalkan jadi tour guide, itu yang paling banyak diminatin ya. Jadi tour guide, terus jadi garson tuh apa biasanya? Jadi pelayan, ya pelayan kayak di kafe-kafe atau di rumah makan, terus jaga toko souvenir gitu kan. Karena biasanya toko-toko ini mereka membutuhkan orang yang bisa bahasa Turki dan bahasa Inggris dan bahasa lainnya gitu. Karena kan biasanya banyak toko-toko yang emang sasarannya itu bukan orang Turki, sasarannya adalah orang asing gitu. Jadi kalau kalian bisa bahasa Turki, bahasa Inggris, bahasa Arab,
gitu kan. Plus bahasa Indonesia, wah itu kemungkinan bakal dicari oleh toko-toko. Kalau untuk gaji itu per hari atau per bulan, Kak? Ya, gimana? Kalau untuk gaji jadi pelayan itu per hari atau per bulan? Tergantung kesepakatan kalian dengan tempat kalian kerja. Ada yang digaji per hari, biasanya ada yang digaji per bulan, ada yang emang gajinya tuh harian tapi jatuh tempo gitu, seperti itu. Seberapa banyak dia masuk, seberapa itu dia dapat uang, tapi jatuh tempo. Misalkan temponya tanggal sekian baru cair uangnya, seperti itu. Jadi tergantung kesepakatan kalian bersama tempat kerja kalian. Kakak mau nanya lagi, pas kakak daftar mandiri itu dokumen yang kakak siapin apa aja ya? Sebetulnya kalau ke kampus aku itu cukup simpel karena kampus gua itu adalah kampus swasta. Jadi hanya apa ya, terjemahan bahasa Inggris, ijazah terjemahan bahasa Inggris, ya. Terus paspor, terus apa lagi? Sama biodata sih. Karena jurusan kampus aku itu salah satu kampus swasta gitu yang emang agak mudah masuknya. Jadi kampus di Turki ini itu ada beberapa cara masuk ke kampus, ya. Pertama itu ada yang hanya berkas, banyak juga yang hanya berkas. Nah, biasanya berkas yang diminta itu adalah ijazah, paspor, bukannya biodata kayak gitu. Kalau ada juga beberapa yang minta berkas seperti sertifikat juga ada, tapi itu tergantung kampusnya, ya. Jadi ada kampus yang hanya menggunakan pemberkasan. Terus ada juga kampus yang menerima pelajar itu menggunakan sistem YOS yang sudah aku bilang tadi, melalui ujian. Dan itu biasanya itu ada beberapa kampus yang udah buka ujian di beberapa negara, ya. Nggak hanya di Turki doang, tapi ada kayak misalkan YTU, IU. Kalau kemarin itu udah ada buka ujian di Jakarta untuk YOS-nya. YTU, IU, terus apa lagi ya? Tahu aku sih itu 2. Sakarya juga kayaknya kalau nggak salah. YOS-nya itu buka di Jakarta. Ya. Kalau misalkan ada kampus yang kalian mau dan kalian lihat dulu nih, oh dia harus ujian YOS. Ujian YOS-nya itu bisa di negara mana aja, dicek juga itu. Kalau misalkan bisa di Jakarta atau di Indonesia gitu kan, khususnya Jakarta, itu lebih bagus. Kalau misalkan nggak bisa, ya mau nggak mau ya kalian harus ujian di sini. Seperti itu. Berarti nggak semua kampus tuh pakai IOS ya, Bang? Nggak semua kampus pakai YOS. Ada beberapa kampus yang hanya menggunakan berkas, ada yang menggunakan YOS, ada yang melalui apa ya? Kayak apa ya? Istilahnya wawancara gitu lah. Tapi itu biasanya yang wawancara itu yang beasiswa seperti YTB tadi. Oh iya, biasa seperti tahun ini. mulai itu. Oke, seperti tahun ini tuh sebetulnya kan kalau nggak pandemi, IU itu mengadakan ujian di Indonesia kan, di Jakarta. Tapi gara-gara ada pandemi, ujian yang di luar Turki itu dibatalkan. Tapi mereka yang udah daftar itu lebih beruntung. Orang Indonesia yang udah daftar itu lebih beruntung. Kenapa? Karena boleh memasukkan nilai, menjadi pemberkasan doang, memasukkan nilai ijazah. Jadi nggak perlu ujian. Dan tahun ini banyak banget yang keterima di IU. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Kak, Saya, Kak. kota di Turki yang biayanya murah gitu apa aja ya, Kak?
yang nggak Apa? semahal di Istanbul. Kota-kota di Turki yang biaya hidupnya murah, nggak semahal di Istanbul gitu Kak. Sebetulnya kayak kota-kota banyak sih kota-kota yang lebih murah itu kayak Konya sepertinya lebih murah sih. Terus Kırklareli, Bandirma itu murah-murah. Sakarya juga agak lumayan murah. Eh, Jujur aja ya, menurut ini sih Istanbul adalah kota yang paling mahal. Tapi ya semahal itu apapun itu balik lagi ke dirinya sendiri gitu. Apakah mereka boros atau gimana gitu. Karena ada juga sih orang-orang yang bilang, wah di kota ini A mahal ya. Padahal kalau misalkan kita bandingin, ternyata emang dianya aja gaya hidupnya yang emang boros. Pertama. Kedua, emang dia tinggalnya sendiri gitu di rumah. Gitu. Jadi kalau emang mau hemat, saran aku sih cari teman untuk buka rumah bareng seperti itu. Jadi kan rumahnya itu bisa dipakai sharing gitu untuk bareng-bareng. Jadi harganya nggak terlalu mahal apabila bareng-bareng. Kak, mau tanya boleh? Iya silakan. Apakah anak santri gitu ya, Mm-mm. ketika ingin kuliahnya itu ke jurusan agama gitu, apakah sama nggak ujiannya itu sama ke Arab gitu atau ke daerah tersebut harus hafal 30 juz, harus hafal hadis, terus ininya gitu? Nggak, beda ya. Turki ya Turki, jangan samakan Turki dengan Mesir misalkan atau dengan Arab atau dengan negara lainnya. Turki ya Turki. Kembali lagi, walaupun kalian mau ambil jurusan ilahiyat ya, itu tetap lihat di kampusnya. Gimana sih persyaratan pendaftarannya? Itu tergantung kampusnya. Gitu. Ya. Oh ya, aku juga mau nekanin di Turki ini nggak semua jurusan itu menggunakan bahasa pengantar bahasa Turki doang. Nggak semua. Ada juga yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Arab, ada bahasa Inggris dan lain-lain. Ya. Ada yang 70% bahasa Arab, 30% bahasa Turki, ada. Ada juga yang 70% bahasa Inggris dan 30% bahasa Turki itu juga ada. Yang seperti itu. Jadi emang tergantung jurusannya dan kampus apa yang ingin kalian tuju. Gitu. Kayak misalkan misalnya Kak siapa tadi yang nanya? Anissa. Oke, kayak misalkan Kak Anissa ya. Kak Anissa pingin jurusan ilahiyat mungkin ya atau tauhid atau fikih atau gimana lah ya. Terus Kakak cari nih kampus apa yang ada jurusan itu. Misalkan untuk negerinya mungkin Marmara ya yang agak bagus itu untuk ilahiyatnya. Marmara Univ untuk di Istanbul. Nah, Marmara Univ ini, oh gimana sih cara pendaftarannya? Oh ternyata pakai YOS. Walaupun jurusan ilahiyat pakai YOS tetap seperti itu ujiannya. Nah, tapi jangan khawatir. Jadi nilai YOS itu emang ada standarnya gitu. Oh untuk apa sih jurusan ini minimal dapat nilai YOS-nya harus segini gitu. Jurusan teknik minimalnya harus 60 misalkan atau jurusan ilahiyat minimal 40 atau gimana itu tergantung kampusnya juga. Gitu. Emang tetap menggunakan YOS kayak misalkan di Marmara ya tuh. Marmara walaupun dia masuk ke jurusan ilahiyat. Begitu juga di Univ Istanbul Univ tetap menggunakan YOS walaupun dia jurusannya ilahiyat atau jurusan keagamaan. Tapi standar nilai YOS-nya itu enggak setinggi orang-orang yang jurusan teknik seperti itu. Karena seperti itu. Ya. Terima kasih. Sama-sama.
Ada lagi yang mau bertanya? Oke, di sini ada yang bertanya dari Riza Fahlevi. Bang mau tanya, berarti nggak semua kampus di Turki menggunakan ujian? Iya, ya seperti yang gua bilang tadi, di kampus di Turki itu nggak semuanya menggunakan ujian. Banyak banget yang menggunakan pemberkasan doang. Jadi kalian hanya apply menggunakan ijazah doang gitu, ijazah doang, nilai ijazah kalian. Dan biasanya itu mereka tuh nggak terlalu muluk-muluk minta nilainya. Mungkin 70 itu udah lumayan bagus gitu. 70 itu biasanya itu 70 itu udah lumayan bagus gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Mau nanya dong. Oke, silakan. Suaranya nggak keluar. Halo. Oke ya, mungkin mic-nya bermasalah. Diketik boleh di chat. Kak, maaf lagi nggak bisa on mic. Saya mau bertanya, Kak. Saya pernah lihat di YouTube kalau remaja di Turki itu lebih memilih Atatürk daripada Erdogan. Nah, gimana pendapat Kakak tentang itu? Atau boleh nggak Kakak menjelaskan sedikit tentang Atatürk dan Erdogan? Ya, jadi emang di sini tuh Atatürk itu dia adalah seorang pahlawan. Ya, mungkin banyak dari kalian yang nggak menyangka kalau misalkan Atatürk itu adalah seorang pahlawan di sini gitu, pahlawan perang, seperti layaknya Sudirman gitu, dan pahlawan-pahlawan lainnya. Dan pertama itu dia adalah pahlawan perang, kedua dia adalah presiden Turki yang paling pertama yang istilahnya membawa, mereka percaya Atatürk presiden yang membawa perubahan, yang mana dari zaman waktu itu Turki itu sangat terpuruk menjadi tidak terpuruk lagi. Oleh sebab itu banyak remaja-remaja itu yang emang mereka memuja Atatürk gitu, seperti itu. Ya. Dan bahkan Atatürk itu sudah melekat pada negara Turki gitu, karena sebagai simbol negara Turki yang sekarang gitu, yang mana kalau Turki yang sekarang adalah kan republik gitu, bukan lagi berbentuk daulah atau kesultanan gitu, seperti itu sih. Makanya oleh sebab itu banyak orang-orang yang emang lebih memilih, karena terus di sini pertanyaannya banyak remaja Turki yang lebih memilih Atatürk daripada Erdogan. Kenapa? Mungkin sama mungkin ya seperti di Indonesia ya, atau di negara-negara lain, siapapun yang memimpin itu pasti ada kurang sama ada pro sama kontranya gitu, seperti itu. Jadi mungkin saat ini Erdogan memimpin pasti itu ada kontranya dan pasti ada pro-nya. Namun kebetulan kebanyakan sekarang itu yang kontra sama Erdogan itu karena mereka itu menganggap Erdogan itu kayak pingin berkuasa selamanya gitu di Turki ya, karena Erdogan jujur aja kekuasaan dia di Turki ini sudah sangat lama gitu. Jadi banyak orang tuh yang menganggap Erdogan itu sangat kayak otoriter ya, pemerintahannya otoriter dan ya menurut mereka nggak bagus gitu untuk mereka. Ya, tapi balik lagi pasti ada pro dan kontranya. Assalamualaikum.
Yang mau bertanya lewat ini suara nggak apa-apa ya, biar cepet gitu. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, adakah lembaga tertentu yang mewadahi pelajar-pelajar yang ingin kuliah di Turki seperti Pusiba? Apa nih Pusiba? Sebuah lembaga yang mewadahi kuliah di Mesir. Lembaga yang mewadahi pelajar-pelajar yang ingin kuliah di Turki. Kalau lembaga itu sebetulnya gimana ya? Dibilang ada ya ada, tapi itu dia berbentuk agen. Ya, sudah banyak banget agen. Ya, sudah banyak banget agen pendidikan yang membawa anak-anak Indonesia ke Turki gitu. Banyak banget. Ya, itu mungkin mereka bisa sebagai wadah untuk pelajar-pelajar yang ingin kuliah ke Turki, tapi dengan catatan, ya. Gue sering bilang sama orang-orang yang bertanya sama gue, kalau kalian bisa ikut beasiswa, kenapa enggak gitu? Kalau nggak bisa, ya coba dulu daftar mandiri. Tapi kalau misalkan daftar mandiri juga kalian nggak bisa, benar-benar mandiri maksudnya, nggak bisa, dan kalian masih tetap ngebet pingin kuliah di Turki, itu ada beberapa agen yang emang bisa dijadikan pilihan gitu, ya. Tapi dengan catatan, pilih agen yang bertanggung jawab. Jangan sampai kalian salah pilih agen, karena banyak kasusnya di sini mereka yang ikut agen. Ada beberapa kasus itu yang terlantar gitu di sini. Ikut agen ke sini, ya. Taunya ikametnya itu nggak jadi, ya. Ikametnya nggak bisa diproses entah gimana dan mereka nggak bertanggung jawab. Dan akhirnya terlantar dan balik lagi ke Indonesia, gitu. Jangan sampai seperti itu kalau kalian yang emang ingin banget kuliah di Turki, itu emang ada agen salah sekarang itu. Tapi harus benar-benar pilih agen yang bisa dipercaya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau kuota internet di Turki sama Indonesia itu relatif mahal atau murah? Kalian putusin sendiri. Mahal atau murahnya ya. Gua biasanya pakai paket. Aduh, Malim. 5. Disuruh visual lah kalau. Oke. Maaf. Kalian yang nentuin ya. Gua biasanya pakai paket itu yang 50 tele per bulan. Itu dia dapat 12 giga, 750 menit nelpon, sama 750 ngirim SMS. Itu yang biasa gue pakai. Menurut kalian mahal atau murah itu? Coba chat di kolom komentar. Ya, kalian yang nentuin. Ya, 50 tele. Ya, kalau 50 tele sekarang sih sekitar 100.000. Ya, 50 tele dirupiahkan berapa? 500 lagi. 50 tele itu sekitar 100.000. Kalau sekarang ya, untuk kurs yang sekarang. Karena kan lira emang sedang turun gitu kursnya. Murah. Ada yang jawab murah, ada yang jawab mahal ya. Tergantung kalian sih menentukan. Mahal kalau menurut aku. Ya, silahkan kalian yang berpendapat. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti kan Assalamualaikum Ojam. Oke, satu-satu silakan. Assalamualaikum Ojam. Iya. Waalaikumsalam. Ojam mohon rekomendasi univ dengan jurusan pendidikan terbaik. Terima kasih di Turki.
univ dengan jurusan pendidikan terbaik itu menurut aku itu METU. Ya, Middle East itu yang paling menurut aku itu yang paling terbaik. Itu ada di kota Ankara. Middle East itu. Teknik University METU, Middle East Teknik University. Ya. Menurut aku sih itu yang terbaik, yang paling baik. Ya. Tapi setelah aku cek-cek ya, di Turki ini kan nggak ada sistem akreditasi ya, seperti di Indonesia. Tidak ada akreditasi seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada univ, akreditasinya A, B, C dan lain sebagainya gitu kan. Kalau di Turki ini nggak ada. Jadi nggak menutup kemungkinan kalian kuliah dimanapun itu tetap hasilnya bakal sama, tergantung kaliannya gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan menurut gua sendiri, kampus yang paling bagus menurut gua yaitu METU. Kenapa? Ya dilihat track recordnya, dia kan sudah lama, emang betul-betul sudah lama gitu kampusnya. Dan track recordnya juga bagus. Seperti itu. Karena kenapa di sini nggak ada sistem akreditasi yang nggak tahu ya. Dan karena gua juga udah pernah cari tahu apa urutan univ-univ gitu ya. Misalkan urutan univ-univ terbaik di Turki misalkan. Itu setiap website nggak tahu itu jawabannya itu berbeda-beda gitu. Ada yang si univ ini kok tiba-tiba muncul di atas, ada yang tadi di atas kok tiba-tiba jadi di bawah, nggak tahu itu kenapa. Setiap website itu berbeda dan aku juga dikasih tahu sama kawan aku, katanya kalau di Turki ini emang nggak ada akreditasi gitu. Jadi emang bisa disamaratakan gitu. Tergantung kalian kampusnya yang mana. Ada lagi yang mau bertanya? Bang, kalau kita kuliah di Turki, kan nanti paket datanya kan pakai kartu provider Turki. Cara biar kartu lama tetap aktif, gimana Kak? Soalnya kartunya nyambung ke banyak akun medsos kayak Gmail dan lain-lain. Kalau mau tetap aktif ya kalian harus apa sih namanya? Pakai ini yang apa? Jaringan internasional, tapi nggak aku sarankan. Karena itu sangat mahal biayanya. Kedua, pertama itu sangat mahal biayanya. Kedua, mending kalian akun-akun itu kalian ganti semua. Ya, akun-akun itu kayak gua sendiri ini udah ganti semua, kayak misalkan Google, terus WhatsApp, terus apapun itu udah aku ganti pakai nomor Turki yang sekarang, gitu. Karena gampang kok gantinya gitu, nggak mudah, nggak susah, gampang kok gantinya. Ya, mending kalian ganti aja gitu apa. Misalkan Google-nya nomornya itu nomor Indonesia yang lama itu ganti aja ke nomor yang baru. Nggak susah kok. Medsos juga kayak misalkan Instagram, Facebook, kalian ganti aja ke nomor yang masih aktif gitu. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Kak, kalau kita kuliah di Turki itu kakak harus tunggu 1 tahun dulu ya sambil tunggu ijazah gitu. Maksudnya gimana nih Alia? Ya, aku masih kurang ngerti dengan pertanyaannya. Nunggu 1 tahun sambil nunggu ijazah. Aku lewat dulu ya. Izin bertanya ya Kak, saya kan sekarang sudah menjadi mahasiswa S1 di salah satu universitas dalam negeri Kak. Tapi rencananya saya mau apply YTB di tahun depan. Masih ada kemungkinan atau tidak ya Kak buat saya lolos seleksi YTB atau ada rekomendasi beasiswa lain
selain YTB. Pasti ada. Ya, kalau kemungkinan untuk lolos pasti ada. Yang penting umurnya nggak sampai lewat. Karena kan kalau di YTB itu dibatasin bukan tahun berapa kalian lulus SMA gitu, bukan. Tapi dibatasin dengan umur. Gitu. Ya. Kalau tahun depan itu kalau nggak batasan umurnya aku lupa ya, tapi emang dibatasinnya dengan umur. Yang penting umur Kak Yuniar Maulidiana ini itu nggak sampai batasnya gitu ya, masih pada umur yang menjadi syarat untuk mendaftar YTB gitu. Nggak masalah kalian udah masuk kampus S1 di Indonesia atau lain sebagainya, nggak masalah. Yang penting ketika kalian bisa daftar dengan syarat-syarat yang dikasih oleh YTB, itu pasti masih ada kemungkinan. Assalamualaikum Hojam, mohon rekomendasi UNIF dengan jurusan pendidikan terbaik di Turki dan Suria. Tadi udah aku jawab, menurut gua ya itu adalah METU. Tapi balik lagi di sini tuh nggak ada sistem akreditasi seperti ABC dan lain sebagainya. Kak, maaf sekarang sudah kuliah dalam negeri menggunakan beasiswa. Apa masih ada kemungkinan? Ya, ini juga sama pertanyaannya. Masih ada. Ya. Sekarang sudah kuliah di dalam negeri menggunakan beasiswa. Apa masih ada kemungkinan? Lihat lagi persyaratan di YTB. Ya. Kayaknya untuk YTB itu ada persyaratan belum mendapatkan beasiswa dari manapun kalau nggak salah ya. Tapi make sure dulu ya. Karena setiap tahun itu YTB itu berbeda-beda. Kalian harus terus update. Kak, coba ulang berapa tadi? Apa nih? Ya, oke. Kak, pernah nyari sampingan nggak kayak jadi tour guide gitu? Ya, sampai sekarang juga ya kalau misalkan ada yang ini yang mau diturgetin ya masih tetap siap gitu ya emang tetap selalu ya, orang Indonesia di sini emang kalau pasti harus siap gitu jadi tour guide gitu ya. Kak, maaf izin bertanya, saya kan sedang kuliah dalam negeri dengan menggunakan ini tadi udah dijawab ya. Oke, ada yang mau bertanya? Bang, mau tanya Bang. Oke, silakan. Biaya pendaftaran dari awal pendaftaran sampai keterima tuh kira-kira berapa Bang? Biaya pendaftaran sampai keterima. Kalau pendaftaran, oh iya, setiap kampus juga biasanya ada kampus yang pendaftaran itu harus bayar uang pendaftaran. Tapi ada juga beberapa kampus yang enggak pakai biaya pendaftaran. Ya, jadi make sure dulu itu. Nah, untuk misalkan kayak IU lah ya, kita ambil contoh IU, biaya pendaftarannya itu sekitar 250 TL, sekitar 500.000 untuk pendaftarannya. Ya, pendaftaran untuk ikut JOS. Nah, terus setelah itu kalian ikut JOS ya tergantung kalau kalian ikut JOS di Jakarta dan kalian orang Jakarta ya berarti ikut JOS nggak ngeluarin uang lagi kecuali kalian dari kota lain misalkan kayak dari kota Ambon berarti harus ke Jakarta untuk ikut JOS itu biaya lagi. Terus ya, tunggu sampai pengumuman diterima apa enggak. Kalau misalnya keterima berarti yang harus kalian urus adalah visa ya, visa maksudnya visa. Visanya gua sarankan adalah visa pelajar ya. Terus kalian urus ke Kementerian Hukum sama Kementerian Luar Negeri itu minta cap untuk ijazah kalian ya. Karena di sini nanti ketika kalian di sini itu kalian diminta dengklik. Dengklik itu apa? Penyetaraan ijazah gitu.
Jadi ijazah-ijazah yang dari luar negeri ya, yang selain Turki itu ketika dibawa ke sini itu harus disamain dulu gitu. Nah, itu disebut dengan denklik. Persyaratan denklik itu kalau untuk orang Indonesia itu minta ke KJRI, dan kalau dari KJRI itu mensyaratkan dapat stempel dari menteri Menteri Hukum sama Menteri Luar Negeri. Ya. Itu di ini juga di nggak tahu ada biayanya juga ya. Terus biaya pesawat ya, biaya pesawat. Nah, ketika kalian berangkat ke sini, make sure aku wajibin kalian harus punya orang yang mau bantu kalian di sini. Jangan sampai kalian sendiri. Ya. Karena kalau misalkan kalian sendiri maksa ke sini sendiri, nggak ada orang yang bantu kalian untuk pertama cari rumah, untuk ngurus berkas-berkas, untuk daftar ikamet dan lain sebagainya, kayaknya nggak bisa dah. Menurut gua kemungkinannya itu kecil banget untuk bisa. Ya. Karena kalian pertama ya walaupun kalian udah bisa bahasa Turki, tapi kalian nggak tahu medan di sini tuh bagaimana. Ya, kalian harus make sure dulu itu. Ya, kalian harus cari setidaknya kayak, oh, gua nih dulu punya cutting nih, dia sekarang kuliah di Turki, minta sama beliau, ya, minta inilah minta dicariin rumah, minta dibantuin ya istilahnya. Nah, kalau misalkan kalian nggak ada, itu bakal kesulitan banget. Oke. Nah, terus biaya yang tadi itu tiket pesawat itu ya, kalau misalkan kalian pakai visa pelajar itu kan cuma sekali doang ya, sekitar 6-7 juta lah ya untuk sekali terbang. Nah, terus sampai di sini kalian harus sewa rumah, buka rumah, ada depositnya. Setiap rumah beda-beda depositnya, terus harga rumahnya berbeda-beda. Buka listrik di rumah tersebut, buka air di rumah tersebut, terus buka gas di rumah tersebut. Kalau kalian butuh wifi juga, buka wifi di rumah tersebut. Ya. Nah, terus adalah pengurusan ikamet. Pengurusan ikamet itu biasanya harganya itu sekarang itu, kemarin ya, terakhir itu 110. Tapi nggak tahu untuk selanjutnya itu biasanya bisa nambah. Itu 110 tele. Terus kalian harus beli Sigorta. Sigorta itu apa? Sigorta itu adalah asuransi. Ya, kalian harus beli asuransi. Diwajibkan memiliki asuransi. Ya. Kenapa? Karena ketika daftar ikamet itu diwajibkan memiliki asuransi. Ada ketika apply ikamet itu diminta nomor asuransi kalian berapa. Dan berkas asuransinya dikirimkan ke Ilgots. Ilgots itu apa ya? Apa sih? Imigrasi, kantor imigrasi Ilgots itu. Nah, seperti itu. Nah, terus biaya lainnya ya biaya kalian kuliah. Ya, biasanya diminta uang minimal 1 semester. Minimal 1 semester kalian di kampus itu. Terus kalau kalian misalkan belum, jurusan yang kalian ambil adalah jurusan yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Turki, dan kalian belum bisa bahasa Turki, maka kalian ikut Tomer. Tomer bayar lagi, seperti itu. Ya, ya kira-kira kalau kalian mandiri, benar-benar mandiri itu sekitar ya 15-20 gitu. Itu udah banyak banget, udah banyak. Udah ini. Itu kalau kalian mandiri, benar-benar mandiri ya. Untuk awalnya ya 15-20. Tapi kalau misalkan kalian ikut agen itu bisa lebih. Ya, tergantung agen yang kalian ikutin.
Tapi kalau misalkan kalian beasiswa YTB, nggak perlu ngeluarin uang. Sudah disediain dan sudah diurus gitu. Sudah ada yang ngurus. Kalau kalian beasiswa YTB. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau untuk YTB itu wajib asrama atau harus boleh tinggal di luar gitu, nyewa rumah? Untuk YTB wajib asrama atau boleh tinggal di rumah? Jujur, ya disclaimer, gue kan bukan anak YTB, tapi gue pernah dengar ya dari anak YTB itu, mereka itu untuk tinggal itu emang disediakan asrama, ya. Untuk tinggal di asrama itu mereka nggak perlu bayar, nggak perlu bayar, istilahnya ya tinggal di situ. Di asrama itu udah dapat makan, udah dapat wifi, udah dapat apa namanya mesin untuk nyuci gitu, jatah nyuci, ya itu udah mereka tinggal di situ. Nah tapi kalau misalkan kalian dia mau tinggal di rumah, berarti tanggungannya itu ditanggung sama dia sendiri, gitu. Bisa katanya, tapi biayanya itu ditanggung oleh sendiri, bukan ditanggung sama pemerintah. Kayak seperti itu. Assalamualaikum Kak, saat belajar bahasa Turki 1 tahun di sana belajarnya sampai level berapa ya Kak? Jujur gua Tomer itu 1 tahun lebih ya. Mungkin gua gara-gara belet ya. Jadi 1 tahun lebih. Ya alhamdulillah sih kalau sekarang udah jebir gitu, udah C1. Gitu. Ya, jadi untuk apa namanya Tomer itu tergantung kemampuan kalian. Kalau misalkan kalian bisa menyelesaikan dalam waktu sekian bulan, oh berarti itu emang kemampuan kalian segitu sampai level yang apa namanya tertentu gitu. Dan setiap kampus itu biasanya memiliki level tertentu untuk bisa masuk ke kampus. Misalkan di YTU. Di YTU itu wajib minimal C1. Kalau di bawah C1 nggak bisa masuk kuliah. Terus di kampus lain ada yang minimal B2. Jadi kalian harus Tomer seminimal mungkin itu sampai B2 agar bisa masuk ke kampus ini. Seperti itu. Jadi ada yang bilang, Kak emang di sana wajib 1 tahun ya untuk Tomer. Ya, kalau kalian jurusannya itu adalah bahasa pengantarnya bahasa Turki, kalian harus bisa sampai level tertentu tersebut yang diminta sama kampus. Ya, misalkan contoh YTU minta C1. Ya. C1 kalau misalkan kalian sebelumnya di Indonesia nih, misalkan kalian nih udah belajar bahasa Turki kalian udah lancar, ini. Nah, kalian biasanya itu ada ujian Yeterlilik. Yeterlilik itu kayak ujian kesetaraan. Nah, kalau kalian setara dengan level C1 di awal masuk, itu kalian bisa langsung masuk kuliah tanpa ikut Tomer. Tapi kebanyakan orang Indonesia kan belum bisa bahasa Turki dan ya berarti Tomer lagi gitu untuk mencapai level tertentu yang diminta sama si kampus. Nah, berarti Kak kalau misalkan aku belum bisa bahasa Turki berarti wajib Tomer. Wajib kalau kalian jurusannya adalah menggunakan bahasa Turki untuk bahasa pengantarnya. Tapi kalau misalkan bahasa pengantarnya bahasa Inggris, berarti kalian harus sama juga seperti bahasa Turki tadi. Kalian harus mencapai level tertentu. Nah, level tertentu yang diminta si kampus. Ya, di Turki ini kebanyakan di Turki ini tidak menerima TOEFL atau IELTS, tapi menggunakan sistem sendiri gitu. Itunya sistemnya sama seperti itu tadi A, B, J gitu kan. A1, A2, B1, B2, J1 gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kak, apakah UNIF di Turki juga mensyaratkan TOEFL atau IELTS? Tidak, ya.
Untuk univ di Turki itu kebanyakan nggak ada yang mensyaratkan TOEFL atau IELTS. Kecuali kalau kalian daftar YTB, ada beberapa kampus ya. Itu kan kalau daftar YTB kalian dipersilakan milih kampus dan jurusan, ya kan? Nah, kalian make sure dulu jurusan dan kampus yang kalian pilih itu mensyaratkan TOEFL apa enggak. Karena ada beberapa kampus itu yang mensyaratkan, ya. Misalkan TOEFL-nya harus segini atau IELTS-nya harus segini. Ya. Tapi kebanyakan itu enggak perlu. Kak, adakah ahli jenjang D3 ke S1 Teknik Industri? Ya, maksudnya gimana nih? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Misalkan kita daftar kuliah di Turki itu jalur mandiri, itu lebih baik kita ikut agen dari Indonesia atau kita langsung daftar langsung ke Turki. Istilahnya kita berangkat dulu ke Turki, terus setelah itu kita baru cari beasiswa di universitasnya langsung. Terima kasih. Oke. Gue seru bilang, tadi juga udah gue bilang, kalau kalian mampu dapat beasiswa dari TDV atau YTB atau beasiswa lainnya yang ke Turki, ya kalian ambil beasiswa. Tapi kalau misalnya kalian nggak mampu, tahapan yang kedua itu adalah kalian coba mandiri, benar-benar mandiri gitu. Jangan pakai agen. Ya, kalian coba cari univ yang mana, jurusan kalian apa, cara daftarnya gimana, coba kalian daftar gitu kan. Kalau misalnya keterima, nah barulah kalian cari-cari kenalan. Misalkan sekarang itu udah banyak sih PPI di daerah-daerah. Misalkan kalian keterima di Istanbul, kalian bisa chat PPI Turki atau chat PPI Istanbul gitu. Kak, aku keterima di sini, bisa nggak minta bantuannya gini. Ya, kalau kalian nggak punya kenalan yang ada di Turki gitu. Karena menurut gua, kalian wajib ada setidaknya yang nge-backup kalian ketika sudah nyampe sini. Ya, untuk nyari rumah, untuk daftar ikamet, untuk daftar kampus, untuk daftar tomer, dan lain sebagainya itu wajib banget gitu. Kalau menurut gua, karena nggak bisa gitu menurut gua, kalau kalian sendiri tuh nggak bisa gitu, nggak tahu ya, bukan ngerendahin tapi menurut gua emang susah. Dan kalau misalkan biasanya itu ada beberapa orang itu kasusnya seperti ini, dia nggak punya kenalan di Turki, tapi dia nyari random gitu orang Turki melalui PPI gitu. Nah, biasanya orang itu kayak langsung berinisiatif, Kak nggak apa-apa kan, ntar aku bayar gitu. Kalau misalkan untuk yang penting bantuin aku gitu. Kayak misalkan biasanya kayak bayar jasa untuk nemenin gitu. Ada biasanya yang kayak gitu. Tapi nggak sedikit juga yang emang secara cuma-cuma mau nganterin kalian ke sini untuk buat ikamet, terus nyari rumah dan lain sebagainya. Ya jadi intinya kalau kalian bisa benar-benar mandiri, ya kalian mandiri, ya nggak usah pakai agen. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada kenalan orang Turki, terus istilahnya kalian masih pingin masuk ke ini, ya terserah kalian mau lewat agen apa gimana. Tapi lewat agen yang pasti, sekali lagi cari agen yang benar-benar bertanggung jawab. Ya, pahami agen tersebut, apa persyaratannya, ya. Ya, jangan sampai kalian sudah nyampe sini malah terlantar. Karena banyak banget kasusnya yang seperti itu. Sudah ke sini lewat agen misalkan ya, tapi si agennya itu malah nggak bertanggung jawab.
Karena banyak banget agen sekarang tuh, banyak banget agen. Nggak tahu kenapa. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sorry tadi sedikit kayaknya jaringannya ini terputus. Kita lanjut ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Ada lagi? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, apa kuliah di Turki itu kelasnya digabung ke Ahwat dan Ikhwan? Ya, digabung. Jawabannya digabung ya. Ahwat sama Ikhwan itu digabung ya kalau di Turki. Ya. Bahkan sedikit bocoran aja, ada beberapa kampus itu yang istilahnya sekuler. Kayak kawan gua itu ada di kampus, dia protes ke kampus gara-gara jadwal pelajarannya itu bertepatan hari sholat Jumat gitu. Dia protes gitu. Ya. Terus ada ya pokoknya di Turki ini nggak tahu kenapa dia masih sekulernya masih kental banget. Nah, tapi kalau misalkan apa sih namanya? Imam Khatib itu biasanya ada yang khusus cewek dan ada yang khusus cowok. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bebas ya, mau bertanya apa aja, nggak mesti tentang kuliah. Jadi kita sharing-sharing aja di sini. Kemarin ada yang mau bertanya tentang keskulesi gitu. Boleh kalau mau ditanyakan lagi. Tentang trip ke sini gitu, silakan gitu. Selagi gua tahu ya gua kasih tahu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya kalau untuk transportasi di sana tuh relatif mahal nggak? Jujur, gua ditinggal di Istanbul itu untuk transportasi itu pakai paket. Jadi kan di transportasi di Turki itu kan menggunakan model kartu gitu ya, kayak misalkan kartu busway gitu kan, kartu KRL dan lain sebagainya gitu. Tapi di sini walaupun bis sekalipun itu sudah menggunakan kartu gitu. Nah, jadi gue biasanya pakai paket yang bulanan. Jadi sebulan itu dapat 200 poin. 200 poin itu maksudnya gimana? Jadi kayak misalkan naik otobus itu sekali ngetap itu berkurang 1 poin. Kalau metrobus sekali ngetap itu berkurang 2 poin. Terus kalau metro berkurang 1 poin. Jadi itu jangka waktunya dalam 1 bulan. Ya, jadi kalian bebas menggunakan 200 poin itu dalam 1 bulan. Ya, kemana aja. Nah, berapa untuk paket itu? Itu harganya 50 tele per bulan paket. Ya, 50 tele per bulan. Ya, sekitar 100.000.
Ya, kalau misalkan mahal enggaknya kalian yang menentukan. Ya, seperti itu. Apalagi? Tapi itu ya dengan syarat kartu kalian adalah kartu yang pelajar, yang orange atau yang indirim gitu. Oke. Ntar bakal gua tunjukin bentar. Oke. Nah, ini jadi setiap setiap daerah itu biasanya memiliki kartunya masing-masing. Kalau di Istanbul itu kartunya kayak gini, yang untuk orange ya, Istanbul Card yang untuk orange kayak gini. Ya. Nah, ini biasanya gua biasanya 200 poin dalam 1 bulan itu nggak habis gitu. Jadi 50 tele itu nggak habis gitu. Biasanya masih nyisa sekitar 80 atau 90 gitu. Karena ya nggak terlalu kepake, nggak terlalu sering keluar juga. Ini yang indirim ya, istilahnya kalau kalian pelajar. Jadi kalau kalian pelajar, kalian bisa buat kartu yang lebih murah ini. Nah, aslinya Istanbul Card tuh kayak gini. Ini yang TAM. Jadi kalau yang TAM itu dia itu lebih mahal. Nutup ya, belum? Udah nutup belum? Okay. Bawah. Oke. Itu yang lebih mahal. Dan ya setiap kota sih beda-beda ya. Kayak misalkan di Konya. Kalau di Konya itu untuk pelajar itu gratis transportasi. Gitu. Ya. Setiap kota beda-beda gitu. Kalau untuk transportasi. Jadi lihat kota mana yang kalian tempatin nanti di sini. Seperti itu sih. Ya. Nah, seperti ini bursa cut, tapi ini yang TAM ya, yang TAM itu yang aslinya, yang nggak ada indirim, nggak ada diskonnya. Seperti itu. Ya. Kak bisa minta nomor WA kalau setelah acara ini ada pertanyaan yang belum terfikirkan, bisa chat. Ya, kalau kalian ada pertanyaan, ya bisa kalian tanyakan di grup Telegram. Ya, grup Telegram itu kan emang aku buat untuk sharing gitu. Di situ. Terus, Assalamualaikum. Kak, pengeluaran dalam hal ekonomi untuk makanan itu sekitar berapa ya Kak? Dalam sehari hingga sebulan itu kira-kira habis berapa? Jujur, gue di sini kan tinggal di rumah, jadi masak sendiri gitu. Istilahnya untuk kehidupan itu kita masak bareng-bareng gitu. Kalau misalkan nggak masak di rumah, itu biasanya lebih boros. Seperti sekali makan itu sekitar untuk durum atau di Indonesia disebutnya kebab, itu sekitar biasanya 10 tele sampai 15 tele. Ya. Itu sekitar 20 sampai 30 ribu gitu sekali makan. Gitu. Jadi sekitar ya 30 ribu lah sekali makan gitu. Sekali makan 30 ribu. Kalau misalkan makannya terus-terusan di luar itu bakal boros. Makanya itu kita itu masak di rumah. Jadi biar nggak terlalu boros. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Ada lagi yang mau bertanya?
Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, gue mau nanya dah. Dekat-dekat ini ada nggak yang kira-kira mau ke Turki? Dekat-dekat ini atau 1 tahun ke depan ini ada nggak yang punya rencana pengen ke Turki? Entah itu jalan-jalan, entah itu ingin kuliah, ada nggak? Ada Amaral Hafiz. Mau kemana, Kak Amaral? Kak Hafiz. Lagi ikut YTB. Ya, yang ikut YTB semoga berhasil, good luck gitu ya. Tahun depan Bang kuliah, amin ya Riza Fahlevi. Oke. Kak, biasanya biaya agen berapa, Kak? Biaya agen berapa? Tergantung agennya sih. Ya. Kemungkinannya sekitar 40-50 juta untuk ke agennya gitu. Dan ya 30-40-50 juta untuk ke agennya. Itu nanti di sini nggak tahu ya. Biasanya tuh untuk kehidupan di sini beda lagi gitu. Makanya di make sure dulu harganya berapa. Misalkan 40 juta nih. Apa aja sih yang bakal didapat dari agen itu gitu. Ya. Apakah sudah dapat rumah? Kalau misalnya udah dapat rumah, oh ya, dicatat. Kalau misalkan belum dapat rumah, ya berarti dihitung-hitung lagi, mahal nggak segitu. Terus pokoknya dilihat apa yang diberikan sama si agen itu ke kita gitu. Kalau kita mau pakai agen. Ya kayak misalkan harganya 40 juta. Apa aja sih yang dibantu? Yang dibantu biasanya pesawat, ya. Pesawat, terus pendaftaran, terus apa lagi? Dan lain-lain gitu kan. Tapi dilihat biasanya apakah sudah biaya include dengan biaya-biaya yang ada di sini atau belum gitu. Kalau biaya-biaya pengurusan yang ada di sini itu kayak seperti buat rumah, buka listrik, terus buka air, buka gas gitu kan, buka wifi untuk rumah, terus e-kamer, terus beli nomor SIM card baru gitu kan. Karena lumayan, beli nomor SIM card baru di sini harganya lumayan ya. Terus dan lain sebagainya gitu. Nah, biasanya yang udah ke sini tuh gimana gitu, harus di make sure. Maka saya mau bertanya, beasiswa X Kak pakai bahasa apa ya? Nah, beasiswa X itu apa? Apakah Turki butuh IELTS atau TOEFL atau pakai bahasa di sana? Beasiswa X itu apa? Ya. Mungkin beasiswa YTB ya. Untuk YTB itu ya yang tadi itu tergantung jurusan dan kampus yang kalian pilih. Kalau misalkan jurusan dan kampus yang kalian pilih mensyaratkan TOEFL atau IELTS, ya berarti pakai TOEFL sama IELTS ketika apply-nya gitu, ketika apply-nya. Dan di make sure juga nantinya menggunakan bahasa pengantar apa? Apakah bahasa Turki atau bahasa Inggris? Tapi kebanyakan kalau misalkan YTB itu menggunakan bahasa Turki. Seperti itu. Untuk tes YOS biasanya diadakan kapan ya Kak untuk di Indonesia? Nah ini makanya yang gue bilang tadi, untuk kalian itu harus terus update. Karena setiap harinya, setiap tahunnya itu bakal berbeda-beda. Jadi ada pengumuman baru. Kayak misalkan
IOS IU ya, Istanbul Unif. Itu kemarin tuh sempat diundur mulu gitu. Sempat dibatalkan yang di luar Turki. Taunya ada pengumuman yang orang Indonesia sama orang Afrika itu bisa menggunakan ijazah doang seperti itu. Jadi kalian harus terus update gitu. Karena nggak bisa untuk YOS ini kalian nggak update gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau update tentang YOS itu biasanya ada website yang ngasih link pendaftaran pendaftaran Turki itu namanya Metropol ya. Cari aja Metropol, itu dia biasanya lengkap ngasih tentang penjelasan pendaftaran YOS. Kesulitan apa yang kakak alami selama kuliah di Turki? Yang pasti kesulitan bahasa. Ya, pertama kesulitan bahasa karena jujur, gua kesini tuh belum bisa bahasa Turki sama sekali. Merhaba juga nggak tahu apa artinya. Ya, itu sih sebetulnya salah satu yang menganisias. Jujur, gua kesini tuh belum bisa bahasa Turki sama sekali. Ya, jadi itu sih salah satu kenapa gua buat BBT ini gitu. Jadi ya untuk mengajarkan kalian bahasa Turki supaya kalian sampai sini tuh nggak seperti gua yang olah-olo nggak tahu harus ngapain gitu, sampai merhaba juga nggak tahu apa dan lain sebagainya. Ya, jadi emang ya dibuat untuk kalian yang ingin belajar bahasa Turki. Maaf Kak, tahun depan khusus beasiswa kapan buka ya? Kak, khusus YTB belum tahu karena YTB itu bukanya itu melalui pengumuman resmi dari websitenya. Ya, biasanya itu adalah bulan Februari, ya biasanya bulan Februari atau Maret gitu. Ya, jadi kalian wajib selalu update gitu tentang beasiswa YTB ini, karena bisa jadi pendaftarannya itu tidak sama dengan tahun sebelum-sebelumnya dan peraturannya juga bisa jadi nggak sama dengan peraturan sebelum-sebelumnya. Karena kenapa? Karena mereka itu selalu improve, selalu melihat evaluasi tahun sebelum-sebelumnya. Apa sih yang kurang, maka diperbaiki. Apa sih yang salah, maka diperbaiki. Seperti itu. Dan melihat kondisi pada tahun tersebut gitu. Maaf, bisa tolong kirimkan link Metropolnya Kak di grup. Ya, nanti kita kirim link Metropol di grup Telegram ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya mungkin kita akhirin aja sampai sini ya. Atau ada yang mau bertanya silahkan. Oh ya, jangan lupa kalian follow ya IG belajar bahasa Turki, belajar.bahasa Turki, karena di situ kita akan ada belajar bahasa Turki. Dan jangan lupa kalian yang udah masuk grup Telegram, tanggal 5 itu masuk kelas untuk pertama kalinya ya. Tolong masuk kelas untuk pertama kalinya. Kenapa? Karena di grup Telegram itu sebetulnya untuk penyaringan doang. Nanti kalau di grup Telegram itu aku pinginnya buat di situ untuk tempat sharing. Tapi kalau misalkan kalian yang mau belajar bahasa Turki, nanti tanggal 5 itu bakal kita kirim masuk link Zoom. Nanti di Zoom itu kita bakal kirimkan link untuk dibuat grup baru gitu. Ya.
Kak Yuniar, Kak saya gabung di grup WA belum yang di Telegram, boleh minta link grupnya. Jadi untuk sekarang yang mau ikut grup Telegram itu silahkan daftar kelas bahasa Turki gitu. Ya nanti cara daftarnya itu ya seperti itu, follow IG bahasa Turki dan lain-lain. Terus tinggal isi Google Form yang di link. Isi Google Form yang di link dan bakal muncul link untuk masuk ke Telegram. Nah, di situ kalau kalian udah masuk Telegram, harap tunggu di situ sampai tanggal 5. Tanggal 5 itu nanti kita akan adakan kelas pertama kalinya, dan di situ gue bakal ngeliat siapa aja sih ternyata yang benar-benar mau ikut kelas ini gitu. Dan di situ nanti di Zoom meeting tanggal 5 tersebut itu bakal aku kirim link siapa aja yang mau masuk ke grup yang untuk belajar bahasa Turki gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, kalau kalian juga punya teman yang mau belajar bahasa Turki, bisa ya, kalian ajak teman-teman kalian. Ya. Nggak ada batasan umur ya di kita yang mau belajar. Yang penting siapa aja yang mau belajar. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum, Kak, saya mau bertanya. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia dari Tasikmalaya, mahasiswa semester 7, Kak. Oh iya. Ya, jadi saya rencana pengen melanjutkan nanti S2, insya Allah pengen ke Turki. Amin. Jurusan saya jurusan bahasa Inggris. Nah, kalau yang relate dengan jurusan di sana, bahasa Inggris apa aja, Kak? Soalnya tadi saya keluar, jadi kalau yang relate dengan bahasa Inggris ya nggak lanjutin aja bahasa Inggris. Kayak misalkan English Orek Manly atau guru bahasa Inggris gitu kan. Itu ada gitu. Terus apa lagi ya? Pokoknya banyak sih sebetulnya yang relate dengan bahasa Inggris. Kalau misalkan HI, Kak, di Turki bisa nggak dari bahasa Inggris? Bisa. Okay. Ya, nggak masalah gitu. Yang penting ketika daftar, kalau misalkan kalian ikut daftar YTB ya beasiswa, yang penting kalian bisa meyakinkan ke jurusan tersebut ke baik di pemberkasan atau di wawancara ya, baik di wawancara atau di pemberkasan, kalian harus meyakinkan mereka supaya kalian diterima. Itu sih. Nama IG-nya tadi apa, Kak? Di grup WA belum ada link telenya ya, Kak. Nama IG-nya itu @belajar.bahasa Turki. Belajar bahasa Turki ya. Di grup WA belum ada link telenya ya, Kak. Jadi yang mau masuk grup Telegram itu kalian salah ini privat. Yang mau masuk grup Telegram itu kalian daftar untuk belajar bahasa Turki online gratis yang saat ini sampai tanggal 4 nanti pendaftarannya ya. Seperti itu. Oke. Untuk link pendaftarannya sendiri itu ada di belajarbahasaturki.online/cara/daftar gratis. Ya ini ya untuk daftar belajar bahasa Turki online gratisnya. Ada lagi yang mau bertanya?
nanti siapa yang daftar ke belajar bahasa Turki online gratis ini nanti bakal diarahkan ke grup Telegram. Grup Telegram itu untuk apa fungsinya? Untuk kalian menunggu nanti tanggal 5 sama tempat berdiskusi tentang Turki dan keturkian, budaya dan bahasa Turki juga boleh di situ ya. Jadi apapun di situ adalah tempat untuk sharing kita mengenai apa sih yang terjadi saat ini di Turki gitu, atau apa ya, pelajaran apa sih yang kita dapat dari Turki, apa sih yang kita bisa pelajarin dari Turki, itu dari situ. Untuk materinya itu nggak melulu dari gua gitu. Kalau kalian punya hal yang bisa di-share di grup Telegram, misalkan, wah ternyata di Turki itu ada loh tempat yang sangat bagus untuk dijadiin wisata, itu bisa disimpan di situ, gitu kan. Misalkan 5 tempat wisata Turki terbaik di Turki gitu. Kalian juga bisa share di grup Telegram, karena grup Telegram itu emang tempat untuk tadinya mau gua buat untuk tempat sharing tentang Turki dan keturkian, budaya dan bahasa Turki, gitu. Ya, kalau kalian yang udah masuk grup Telegram, jangan lupa tanggal 5 nanti, ya hari Sabtu itu ada kelas pertama. Yang mau mau belajar bahasa Turki online gratis, itu jangan lupa masuk kelas pertama, karena di Zoom itu nanti kita bakal kirimkan linknya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh bertanya apa aja. Ini Q&A bebas kok. Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin bisa kita akhirin, atau ini kemarin ada yang bertanya. Itu apa namanya, penasaran gimana awal mulanya berdirinya Keskulesi, ya, dilanjutkan. Ya, ini ada yang bertanya itu, apa awal berdirinya Keskulesi. Jujur, Keskulesi itu kalau awal berdirinya gua nggak tahu gimana, tapi yang gua tahu adalah legenda. Beda ya, awal history sama legenda itu beda. Legenda itu seperti kayak Malin Kundang atau Tangkuban Perahu gitu. Legenda-legenda seperti itu. Nah, legendanya itu jadi dulu itu di kerajaan itu ada yang namanya raja sama permaisuri, itu nggak bisa memiliki anak, ya, nggak punya anak selama bertahun-tahun. Dan datanglah seseorang dan berkata kepada sang raja bahwasanya suatu saat nanti akan dikaruniai seorang anak perempuan, tetapi anak perempuan itu ketika beranjak dewasa akan dibunuh. Seperti itu. Nah, dan singkat cerita, lahirlah si anak perempuan ini. Dan si raja tuh ingat perkataan seseorang itu, yang mana bahwasanya ketika beranjak dewasa si anak perempuan ini bakal dibunuh. Nah, karena ketika itu si raja ini berpikir, siapa orang yang berani ngebunuh anak sematawayang gua gitu sebagai raja di sini. Dan tapi tetap dia kepikiran. Ya udah, gara-gara kepikiran itu dia mencari tempat yang paling aman dan penjagaan yang ketat, dan dia melihat Keskulesi. Nah, Keskulesi itu jadi ditempatkanlah si
putri tersebut di Keskulesi. Ditempatkan di sana dengan penjagaan yang ketat, semua makanan, pasokan makanan itu disediakan. Dan dia pun bisa melihat anaknya yang di Keskulesi dari kerajaan. Gitu. Dapat melihat. Dan sesekali berkunjung gitu. Sesekali dia berkunjung ke sana. Walaupun sudah dengan penjagaan ketat tersebut, ternyata pada suatu hari ada seekor ular menyelinap di makanan yang dibawa oleh pembantunya itu untuk dikirimkan ke Keskulesi. Ya, menyelinap di makanan, itu di buah-buahan seperti apel gitu, menyelinap. Dan ketika membawa makanan tersebut, ya, ketika kapal yang membawa makanan tersebut terlihat oleh si putri pun berlari dengan kegirangan karena menyambut makanan buah-buahan yang segar. Dan saat itu juga ular itu menyaplok si putri dan hilang, ya. Dan setelah beberapa hari, kok si raja ini melihat ke Keskulesi, melihat kok nggak kelihatan putrinya. Karena biasanya setiap pagi putrinya sudah melambai-lambai dari Keskulesi ke kerajaan, tapi selama beberapa hari ini nggak kelihatan, dan dilihat disampernya ke Keskulesi dan tidak ada. Tidak ada, si putri itu menghilang. Si raja pun bersedih, ya. Dan legendanya si putri tersebut berubah menjadi putri duyung di situ. Dan suatu saat kerajaan itu mau diserang oleh kerajaan lain melalui selat Bosporus tersebut, ya. Dan kerajaan itu belum ada yang siap untuk serangan tersebut. Tetapi si putri yang sudah menjadi putri duyung itu menghancurkan seluruh kapal yang ingin menyerang kerajaan tersebut gitu. Dan si raja melihat, wah itu putri aku, karena mukanya emang benar-benar sama dengan putrinya. Dan sampai sekarang legenda itu masih melekat. Banyak yang percaya bahwasanya di Bosporus itu ada putri duyung gara-gara legenda tersebut. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin bisa kita akhirin. Tapi kalau misalnya ada yang masih mau bertanya, silakan. Oh ya, ini aku record, ya. Zoom-nya ini aku record. Aku minta izin sama kalian. Ini bakal kita upload di YouTube-nya Budaya dan Bahasa Turki, ya. Ya. Akan kita upload di YouTube-nya Budaya dan Bahasa Turki. Silahkan di subscribe, gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kasara, Kameriana, Adinda, Aini, Amaral, Catari, Dewa Bagus, Dea Gita, Febriani, Fatima, Hadis, Mayor, Mary, Mila. Banyak juga ya, lumayan ya, alhamdulillah. Wow, banyak benar. Ya, ada sampai saat ini masih banyak juga yang masih bertahan, masih sekitar 30. Ada yang mau bertanya? Kak, Kakak cara adaptasinya itu gampang apa gimana ya, Kak? Adaptasi apa nih? Makanan kah? Cuaca?
cuaca kah atau apa? Semuanya. Jujur, untuk adaptasi itu butuh proses, ya. Setiap orang itu memiliki kultur shocknya masing-masing. Ada yang kultur shocknya itu yang benar-benar mereka itu nggak bisa sama cuaca yang sangat berbeda dibanding di Indonesia. Ada yang gara-gara makanan, ada gara-gara yang tingkah laku orang Turki dan macam-macam. Nah, kalau gua sendiri sih itu yang paling kerasa itu adalah makanan. Ya. Jadi sampai saat ini itu enggak semua makanan Turki itu bisa aku makan. Ya. Jadi sampai saat ini itu masih milih-milih makanan. Jadi ada beberapa makanan yang nggak bisa dimakan gitu. Kayak nggak tahu apa namanya tapi ada beberapa gitu yang aku nggak suka gitu. Seperti itu. Dan tapi seiring berjalannya waktu nggak tahu ya. Itu kayak gimana ya? Sedikit demi sedikit rasa makanan itu bisa nyambung di lidah, nggak tahu kenapa. Tapi belum semua gitu. Kayak misalkan dulu itu ada yang namanya ayran, ya ayran itu rasanya aneh dulu tuh. Tapi kalau sekarang itu jadi enak gitu. Bahkan kalau misalkan makan durum, ya durum itu atau doner itu kalau di Indonesia disebut kebab lah ya. Itu teman yang paling istimewa itu adalah ayran, bukan air minum yang lain. Bukan cola, bukan air putih, tapi ayran yang paling istimewa. Kenapa? Karena rasanya pas gitu. Seperti itu. Jadi ya emang butuh proses gitu. Terus untuk cuaca sendiri sih apa ya? Emang ada orang tuh yang nggak bisa kena dingin gitu. Nah itu orang-orang yang kayak gitu ya yang agak sulit untuk beradaptasi. Tapi mau nggak mau harus beradaptasi. Kenapa? Karena dia akan lama tinggal di sini gitu. Ya perlahan lah itu untuk beradaptasi seperti itu ya. Nah terus kalau misalkan ada yang shock dengan tingkah laku orang Turki, itu kita harus sedikit demi sedikit memahami, oh tingkah laku orang Turki itu gimana? Oh ternyata mereka itu keras kepala, gitu kan? Kebanyakan ya, suka berdebat mengenai hal-hal yang nggak penting, gitu. Dan lain sebagainya. Itu harus kalian pahamin juga, karena mau nggak mau, karena kalian tinggal di Turki, ya kalian harus bisa memahami bagaimana sih sifat orang Turki generalnya ya. Ya walaupun pasti ada lah banyak orang baiknya gitu, yang baik hati, yang suka menolong, banyak banget gitu. Dan sebetulnya orang Turki itu banyak yang baik apabila kita baik juga sama mereka. Gitu. Ya sama aja sih kayak di Indonesia. Sama aja di negara-negara lain juga. Namanya manusia itu orang yang bersosialisasi. Harus bersosialisasi. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin bisa aku akhirin sampai sini. Tapi kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Udah ya, berarti nggak ada ya. Mungkin segitu yang bisa gua sampaikan. Nah, gua Iqbal Lutfi, Guru Syurus. Guru Surus Kak, Tesikure Derim. Vijay dari